dengan kalian, Ner. Terima kasih yang sudah pilih Ner tetap jadi pengajar di mata kuliah manajemen pelabuhan. Jadi ada berapa kelas paralel kan? Kalau kalian lihat di tugas, di jadwal itu ada kata T. Jadi manajemen pelabuhan buka kurung tutup kurung T. Berarti itu ada tugas. Nah, tugasnya itu kita menunggu format formulir dari koordinator. Koordinatornya adalah institusi. Kalau di jembatan kan yang koordinator MEN. Tapi kalau di sini yang koordinator institusi. Jadi kita tunggu format tugas dari institusi, bentuknya seperti apa, nanti kalau sudah ada kita share. Nah, jadi mata kuliah kita adalah manajemen pelabuhan. Sesuai dengan namanya, ini kurikulum 2020. Manajemen pelabuhan adalah bagaimana mempelajari tentang pengelolaan pelabuhan. Jadi pelabuhan dari sisi pengelola itu bagaimana kita pelajari. Nah, ini mata kuliah ini kalau dulu perencanaan pelabuhan. Perencanaan pelabuhan sekarang ada dua, perencanaan dermaga dan manajemen pelabuhan. Digabung jadi satu dulu, sekarang dipisah dua. Berarti yang perencanaan dermaga nanti mungkin sudah ada, tapi kita menunggulah silabus dari koordinator. Jadi kemarin ada juga yang bertanya ke MER, sampai di salah sampai pernah kontak MER, dia tanya silabusnya sudah ada MER. Nah, kami dari pengajar masih menunggu silabus dari koordinator. Jadi nanti koordinator yang akan men-share silabusnya yang akan kita pelajari, tentu berbeda lah dengan perencanaan pelabuhan yang lama. Ini adalah manajemen pelabuhan. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Jadi yang akan kita pelajari itu banyak. Nah, ini saya kasih contoh ya. NER sudah pernah membimbing mahasiswa yang mengerjakan atau studi atau penelitian tentang manajemen pelabuhan. Nah, itu apa yang menjadi core atau inti dari penelitiannya. Jadi yang menjadi inti atau penelitiannya pada saat itu, contoh ya salah satu, membahas tentang BOR, yaitu BOR. BOR adalah Berth Occupancy Ratio. Jadi itu adalah bagaimana suatu pelabuhan tingkat penggunaan dermaganya dibanding dengan satuan waktu tertentu. Nah, ini mereka kasih lihat contoh contoh PowerPoint-nya yang kemarin dia gunakan. Jadi judulnya adalah mempelajari tentang kinerja. Kinerja apa? Bukan kinerja jalan, tapi kinerja pelabuhan. Nah, kinerja pelabuhan itu banyak sekali. Seperti manajemen juga termasuk bagian dari kinerja pelabuhan. Nah, sekarang apa arti kata kinerja? Ada yang tahu? Ada yang tahu arti kata kinerja? Silakan Luke atau Yulio, silakan. Boleh bantu jawab. Sesuatu yang boleh dicapai atau kemampuan kerja. Nah, misalkan begini, itu mirip tapi belum benar. Misalkan begini, ada suatu ruas jalan, kemudian kita bilang begini, kinerja ruas jalan itu baik, kinerja ruas jalan itu buruk, kinerja ruas jalan itu sedang. Nah, kinerja di sini kalau ruas jalan adalah kecepatan, waktu tempuh, berarti kecepatannya apa? Tentu bukan kecil, kecepatannya tinggi. Jadi kalau jalan yang kecepatan tinggi itu kinerjanya bagus. Waktu tempuh, kalau kita lewati jalan itu, kalau waktu tempuh itu sangat bagus, singkat, cepat. Nah, kalian bayangkan kalau waktu tempuh lewati jalan tersebut jadi lambat karena macet. Nah, itu kinerjanya buruk. Jadi kalau begitu, kalian bisa kalimatkan bagaimana arti kata kinerja? Kinerja adalah ukuran atau parameter yang menyatakan baikkah, sedangkah, buruk suatu fasilitas tertentu. Apakah fasilitas tertentu itu fasilitas transportasi berupa jalan, atau fasilitas transportasi berupa pelabuhan,
atau fasilitas transportasi berupa bandara udara. Nah, ini yang salah satu pernah kerjakan jadi judul skripsi. Nah, ini evaluasi kinerja operasional Pelabuhan Manado. Jadi ini Pelabuhan Manado. Jadi ini disusun oleh Clinton Uguy angkatan 2002 kalau nggak salah, sudah selesai. Kemudian dia bahas adalah bagian dari mata kuliah waktu itu perencanaan pelabuhan, salah satunya manajemen, dan sekarang menjadi bagian manajemen pelabuhan. Nah, ini kalau kita lihat di pelabuhan-pelabuhan ya, ini namanya breakwater atau bagian pengaman perairan pelabuhan. Kenapa mesti dilindungi seperti ini? Supaya pelabuhan tersebut tidak bergelombang daerah perairannya. Jadi kalau ada kapal di dalam akan terlindungi. Kemudian ini ternyata tidak cuma pengaman pantai, pengaman gelombang, juga pengaman sedimen. Kalian lihat ini apa ini? Ini sungai kan? Ini sungai. Ini namanya Sungai Tondano atau Kuala Jengki orang Melayu bilang. Di sini kalau dia hujan, dia bawa sedimentasi, endapan-endapan. Apakah sampah, apakah tanah, apakah batu-batu kerikil kecil. Nah, ini dia bawa ke laut. Nah, kalau tidak ditutup begini, pelabuhan ini jadi dangkal. Jadi sedimentasi. Jadi ini kalau kalian belajar di teknik pantai, ada namanya bangunan pemecah gelombang atau pengaman perairan kolam. Ada juga bangunan pengaman sedimen. Nah, jadi ada sedimen yang ditransportasikan, namanya sedimen transport dari sungai ini dijaga tidak masuk ke kolam. Jadi dulu waktu belum ada tanggul ini, tiap tahun ada pengurukan di Pelabuhan Manado. Jadi biaya pengurukan itu misalkan tiap tahun 1 miliar. Kemudian 2 tahun 2 miliar, 10 tahun 10 miliar. Ternyata bangun ini dengan harga 10 miliar bisa tidak melakukan pengurukan selama-lamanya. Jadi mungkin agak lama lah, mungkin 25 tahun baru sekaligus pengurukan. Jadi kan dengan ada prinsip ekonomi, mereka membangun seperti itu. Kemudian ini yang ada yang model seperti jalan, ini jembatan Soekarno sebenarnya. Tapi ini posisi jembatan Soekarno belum ada. Ini jembatan Soekarno waktu itu baru sementara tahap konstruksi kan. Sudah ada pembangunan pilot ini tapi belum jadi. Kemudian ini kolam pelabuhan Manado, ini juga pelabuhan Manado, ini juga ada breakwater. Nah, lanjut kalau Mir mau kasih lihat ke kalian apa sih yang dia pelajari. Nah, ini yang dia pelajari adalah mempelajari sesuai dengan judul kinerja. Kinerja itu ditinjau dari apa? Ditinjau dari segala aspek. Salah satu tadi itu yang tadi disebut ya BOR atau Bird Occupancy Ratio. Ada juga kalau tadi kan kinerja tambatan atau kinerja dermaga. Ada juga kinerja di bidang yang lain di dalam pelabuhan. Misalnya contoh kinerja di bagian pintu masuk, kinerja di bagian bongkar muat barang, kinerja di bagian terminalnya sendiri dan lain-lain. Jadi seperti itu yang akan kita pelajari, yang kita kemas sekarang dalam kurikulum 2020 menjadi manajemen pelabuhan. Sekarang kalau Mir mau kasih lihat ya, yang kurikulum sebelum 2020, nah kita belajar tentang perencanaan pelabuhan. Jadi kalau kita belajar perencanaan pelabuhan, ini ada materi materi tentang bahan ajar pelabuhan yang Mir susun, yang Mir jadikan atau Mir gunakan sebagai bahan ajar. Nah, di sini di materi bahan ajar perencanaan pelabuhan masih include dengan perencanaan dermaga. Perencanaan dermaga itu berarti perencanaan bagaimana menghitung tinggi gelombang, menghitung arah angin, kemudian menghitung arus dan sebagainya. Jadi nanti ada data kalau kita mau bikin perencanaan dermaga, data hidrooceanografi. Jadi hidrooceanografi itu tidak hanya angin, arus, tapi juga adalah gelombang, kemudian juga ada tingkat suhu air laut, kelembapan dan sebagainya. Nah, ini yang jadi bahan ajar, coba share screen yang lalu, masih materi yang lalu. Nah, di sini juga ada perencanaan pelabuhan secara lengkap, ada juga manajemen pelabuhan.
Nah, ini yang mata kuliah lama ya, mata kuliah lama yang tentang perencanaan pelabuhan. Jadi kita akan mempelajari bagaimana mendesain pelabuhan. Jadi tentu pertama yang akan kita pelajari tentu sebelum mendesain pelabuhan adalah definisi pelabuhan itu sendiri. Nah, baiklah mungkin sebelum kita masuk ke kinerja, sebelum kita masuk ke manajemen, kita bahas dulu ya tentang definisi ataupun pengertian dari pelabuhan serta tipenya atau jenis-jenisnya. Ini sudah kelihatan, Julio, sudah share materi? Sudah ya. Nah, oke sudah. Nanti ini ada di GCR, boleh download. Ini selama Merwikin dari tahun 2016. Ini kalau di sini, kalau ini masih mirip lah, yang jenis-jenis definisi fungsi ini kan di manajemen juga dapat. Jadi baiknya kita orang pelajari ulang atau kita kasih lagi lah, karena ini kan sama dengan yang ada di manajemen. Lanjut, biar langsung masuk. Nah, kalau yang tujuan yang lalu, tujuan di perencanaan pelabuhan lalu, bagaimana mendesain pelabuhan atau port design. Kalau di sini kan kita sekarang tinggal manajemennya, tetapi untuk belajar manajemen tetap pengertian pelabuhan, jenis macam, definisi, fasilitas apa saja, nah itu perlu kita pelajari. Kayaknya buku yang kita gunakan ini ada macam-macam. Ada yang namanya buku pelabuhan bagian 1-2 penerbit ITB oleh penulis Abdul Muthalib, kemudian ada oleh pelabuhan atau port engineering dari buku luar negeri referensi dari London, kemudian ada Bambang Triatmojo pelabuhan Yogyakarta, dan yang sering orang pakai ada Kramadibrata perencanaan pelabuhan. Kemudian ada buku pendukung, ada Design and Construction of Port and Marine Structure. Jadi bagaimana mendesain konstruksi pelabuhan dan strukturnya. Kemudian ada juga The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan. Jadi dia bikin buku Technical Standard for Port and Harbor Facility in Japan. Dan itu sebagai buku pendukung. Nah, langsung aja yang pertama ya. Yang pertama, orang belajar katakan, nah ini, deskripsi kita skip saja, langsung pindah di yang materi pertama. Nah ini, jenis dan macam pelabuhan. Nah ini jenis dan macam pelabuhan, ini pengertian pelabuhan. Jadi pelabuhan itu sebenarnya adalah merupakan terminal. Terminal itu kan kalau kita pelajari di rekayasa transportasi, dasar-dasar rekayasa transportasi, adalah tempat bertukarnya moda, tempat awal perjalanan, akhir perjalanan, itu terminal. Jadi terminal itu adalah pelabuhan. Pelabuhan itu ada terminal. Cuma pengertian terminal juga kan sama. Terminal angkutan darat, terminal angkutan udara, terminal laut. Nah, port juga sama. Dry port, pelabuhan kering. Kalau yang ada juga yang pelabuhan seperti yang kita akan pelajari ya pelabuhan basah atau pelabuhan yang dengan perairan sebagai jalur transportasi. Kalau pelabuhan kering itu terminal barang, terminal peti kemas yang ada di darat dengan angkutannya adalah bukan pelabuhan tapi truk. Nah, di Jakarta atau di Jawa banyak itu. Jadi ada terminal barang khusus untuk angkutan truk peti kemas. Nah, sekarang ini pelabuhan atau port adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang karena ada breakwater. Apakah itu breakwater yang dibuat atau ada pengaman yang dibuat secara alam, terbuat secara alam. Contohnya Pelabuhan Bitung. Pelabuhan Bitung itu di depannya ada pulau apa? Berni pernah pergi di Pelabuhan Bitung? Ya, Pulau Lembe. Pulau Lembe. Pulau Lembe itu berfungsi sebagai breakwater alam. Dia yang menahan angin dari arah laut lepas. Bayangkan kalau ada Pulau Lembe, pasti Pelabuhan Bitung kalau didarati oleh kapal besar pasti akan bergoyang-goyang, bergelombang. Nanti mereka kasih contoh, ada contoh yang di Pelabuhan Sawang, itu dibangun tahun 76, bayangkan sampai sekarang nggak pernah dipakai. Karena data hidrosonografi itu besar sekali anginnya, sehingga tidak bisa untuk didarati kapal. Jadi bagaimana? Kenapa kok pemerintah bangun tidak sesuai dengan standar?
Ya, pada saat itu terus terang saja. Waktu itu kan tahun 70-an, itu kabupaten masih kabupaten Satal, Sangir, Talaut. Gabungan antara Sitaro, Sangir, dan Talaut. Nah, bayangkan di sana itu pembangunan, ya mungkin mereka lihat cuma dari sisi batimetri. Batimetri itu adalah, apa jadi batimetri? Kalau di mengukur tanah, lupa? Batimetri. Ada yang ingat kata batimetri apa? Batimetri adalah kedalaman perairan laut. Kalau yang di atas laut namanya kontur. Jadi kalau ada kedalaman perairan, batimetri, surveinya survei batimetri. Kalau yang kontur, surveinya survei topografi. Nah, itu batimetri kedalaman perairan cukup dalam. Seperti Pelabuhan Bitung. Makanya Pelabuhan Bitung disebut pelabuhan alam. Pertama, dari daratan ke daerah kedalaman tertentu, itu cuma dekat. Jadi kalau kalian ke Pelabuhan Bitung kan dari gedung terminal, dermaganya langsung ada di depan. Berarti kan habis gedung terminal langsung terjal tuh itu kontur di laut langsung terjal. Berarti apa? Tidak perlu ada trestle. Trestle itu jembatan dari darat menuju ke laut. Nah, perlu lagi ada itu karena kedalaman yang dibutuhkan sudah ada tersedia di depan gedung terminal. Nah, kalau trestle, dia jembatan yang menghubungkan antara darat ke dermaga. Nah, bayangkan kalau dermaganya itu kedalaman yang dibutuhkan, misalkan minus 10 meter. Dan kedalaman itu ada di 1 kilo di depan daratan. Masih harus jalan 1 kilo ke depan. Berarti kan mesti buat jembatan. Nah, itulah yang disebut pelabuhan yang bukan alam. Berarti dia mencari kedalaman tertentu. Nah, kemudian di dalam pelabuhan itu ada dilengkapi dengan fasilitas terminal, meliputi dermaga, kapal, kemudian tempat bongkar muat barang, kemudian crane, kemudian ada gudang tertutup, gudang terbuka, open storage, kemudian tempat-tempat penyimpanan. Nah, mungkin juga ada tempat tempat merebat menservis kapal. Kalau ada kapal rusak, galangan kapal. Jadi galangan kapal itu seperti bengkelnya kapal. Kalau ada kapal rusak, nah itu langsung diperbaiki di situ. Nah, itu galangan kapal itu posisinya ada dekat pelabuhan. Nah, mungkinlah galangan kapal jauh dari pelabuhan. Kemudian di Bitung itu ada. Kemudian terminal ini juga kalau yang semakin canggih ada dilengkapi dengan stasiun kereta api. Di Tanjung Priok di terminal pelabuhan laut di Kemas ada juga kereta api. Ada juga untuk truk. Jadi kalau dia dari kapal kontainer dibongkar langsung naik ke kereta atau dia masuk dulu ke lapangan penumpukan, kemudian menunggu giliran diangkut apakah menggunakan kereta atau menggunakan truk. Nah, pelabuhan merupakan salah satu pintu gerbang dalam memperlancar hubungan antara daerah, antar pulau, bahkan antar benua dan antar bangsa. Nah, kemudian pelabuhan juga mempunyai arti luas dalam beberapa definisi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pelabuhan adalah tempat di mana terdiri dari daratan dan perairan. Di sekitarnya terdapat batas-batas sebagai tempat kegiatan pemerintahan, kegiatan perekonomian, dan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal. Naik turunnya penumpang, bongkar muat barang, kemudian dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Kemudian ada juga pengertian menurut ensiklopedia, pelabuhan adalah tempat kapal berlabuh yang dilengkapi dengan los-los atau gudang-gudang ataupun pangkalan, dok, crane dan sebagainya. Kemudian macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya. Ada pelabuhan umum, pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, ini biasanya berbeda dengan pelabuhan untuk militer atau pelabuhan yang bukan umum, pelabuhan yang khusus untuk tertentu, apakah angkatan laut atau untuk kepolisian air dan udara, Polairut dan sebagainya. Kemudian berikut pelabuhan khusus. Nah, itu yang tadi lawan dari umum. Pelabuhan ini digunakan untuk kepentingan tertentu.
Nah, apakah untuk pemerintah ataupun swasta. Nah, pelabuhan khusus inilah yang biasa kita gunakan untuk kepentingan militer ataupun Pertamina untuk mengangkut minyak. Kemudian hotel juga kita sebut dengan pelabuhan khusus. Kalian tahu nggak hotel-hotel mana yang punya dermaga khusus? Coba, ada yang tahu? Hotel-hotel yang punya dermaga khusus di mana coba? Ayo, silakan bantu sambil kita melihat-lihat kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pelabuhan khusus. Ada yang tahu? Boleh jawab, biar salah nggak apa-apa. Arya Jessica. Duta, Mir. Nah, Arya Duta itu di mana tuh? Yang di dekat Golden. Iya, di depan Golden itu kan ada tempat pendaratan kapal kan, kapal pesiar kan. Nah, itu disebut pelabuhan khusus. Karena apa? Karena dia khusus melayani bongkar muat penumpang yang untuk kepentingan pariwisata, untuk kepentingan hotel Arya Duta tersebut. Ada lagi yang lain? Nah, itu sekarang di dalam kementerian dinamakan tersus, terminal khusus. Dan tersus itu harus ada kajian, harus ada studi. Jadi studi tentang kelayakannya. Jangan-jangan terminal khusus itu tidak layak untuk digunakan. Nah, kalau tidak layak digunakan berarti nggak boleh, karena tidak mengindahkan kaidah ataupun prinsip yang diperlukan dalam suatu pelabuhan. Contohnya apa? Contohnya begini. Oh, ternyata tidak ada pengaman. Jadi kalau ada gelombang besar ataupun gelombang agak besar sedikit, itu langsung bergoyang tuh perairan, sehingga keselamatan dari penumpang yang menggunakan pelabuhan tersebut jadi terancam. Nah, seperti itu. Ada lagi yang lain coba tahu? Selain di Selain di Arya Duta, nah, ada juga misalkan yang di Yang di Grand Lule itu. Grand Lule ada dermaga khusus ya di sana. Itu juga termasuk terminal khusus. Jadi pelabuhan khusus. Nah, kalau kita di luar pelabuhan perwisata atau di luar hotel, kira-kira yang khusus lain, tadi yang sudah sebut, pelabuhan untuk Pertamina, yang ada di Bitung, yang ada depot Pertamina itu, jadi dia dari kapal tanker, dia tidak butuh dermaga yang besar, karena kan bukan orang yang akan dia transfer. Yang akan dia pindahkan dari kapal ke darat itu bukan orang, adalah minyak. Jadi cukup berupa bentuk pipa dari pipa tanker, kemudian masuk ke pipa yang ada di dolphin, namanya dolphin. Dari dolphin itu masuk ke tangki yang ada di darat, tempat menampung minyak tersebut. Nah, ini mereka kasih contoh. Ini mereka pernah bikin kajian tentang terminal khusus yang ada di hotel. Nah, ini penyusunan dokumen studi kelayakan dermaga sebagai terminal khusus di hotel atau nama hotelnya Kokotina Sepotong Boutique Beach Hotel and Resort. Nah, di sini kita kaji apakah terminal ini, apakah dermaga ini yang boleh disebut sebagai dermaga kecil ini aman, artinya layak dari sisi teknis, dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi operasional dia layak. Nah, untuk kita kaji, tentu kita harus bikin pengukuran ataupun survei seperti layaknya kita mau bikin pelabuhan baru. Kan kita nggak ada data ini, kita nggak punya data batimetri, nggak punya topografi, nggak punya. Jadi kita harus ukur lagi. Jadi waktu itu turunkan tim, ada tim topografi yang mengukur land surveying di darat, kemudian ada tim batimetri yang mengukur kedalaman perairan. Nah, masing-masing tim ini menggunakan alat yang disebut total station untuk pengukuran topografi, kemudian GPS geodetik untuk pengukuran titik referensi UTM. Jadi kalau kita bikin benchmark, masih ingat kalau ada benchmark di pengukuran topografi, nah itu kita gunakan dulu kan GPS biasa. Kalau GPS biasa penelitian itu bisa 5-10 meter. Artinya kalau kita ada di jarak 5-10 meter itu dianggap satu titik. Kalau ini GPS geodetik itu ketelitiannya sampai 1 cm. Jadi betul-betul akurat.
Nah, hasilnya seperti apa? Ya, kita buat jadi suatu gambar desain dan peta. Nah, ini contoh gambar petanya. Nah, ini adalah hasil pengukuran. Ini adalah garis kontur batimetri ya. Ini garis kontur batimetri. Kemudian ini garis kontur topografi. Kemudian ini lahannya. Jadi persyaratan untuk mendapatkan izin pengoperasian terminal khusus itu kita harus menggambar atau kita harus membuat peta darat, areal daratnya, kemudian peta areal perairannya. Nah, ini yang kasih blok warna merah, ini adalah areal darat, tempat lokasi hotel tersebut. Hotel tersebut berbentuk resort, kemudian ada pengukuran topografi, nah, kemudian areal lautnya kita gambar. Ini dermaganya, dermaganya. Nah, hotel ini terus terang jangan dilihat dari apa ya, dari bentuk, oh cuma kecil kan, cuma ini apa, dermaga kecil. Nah, ini yang disebut terrestrial. Nah, ini tadi kan Mer sebut terrestrial, toh. Kenapa dia butuh terrestrial? Dari ini ada gedung ini tempat tempat apa ya, wisatawan kalau dari hotel mau ke laut mereka mangkal di sini dulu, kayak terminal. Tapi di depan terminal tidak langsung dermaga. Jadi di depan terminal ini ada jembatan. Karena di depan terminal ini masih garis pantai yang kedalamannya 0 meter. Artinya belum sampai di daerah laut. Pantai pun belum sampai, masih di 0 meter. Nah, untuk ke daerah laut, karena kapal yang digunakan adalah kapal kecil dengan apa DWT cuma kurang dari 1 ton, 1000 kilo, sehingga dia cuma butuh kedalaman 2 meter. Nah, jadi dari terminal ini untuk ke 2 meter butuh jarak beberapa puluh meter. Nah, inilah yang disebut terrestrial, jembatan yang menghubungkan antara darat dan laut. Kalau di jembatan di terminal atau pelabuhan Bitung ini tidak ada. Jadi begitu belum terminal langsung terjal, tubir gitu, langsung tebing. Kalau ini kan enggak, konturnya apa berangsur-angsur landai. Perhatikan ya. Kalau Mer perbesar, ini mungkin karena JPEG, jadi tidak terbaca. Ini dari 0 meter, 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi karena dia landai, sehingga butuh terrestrial. Nah, jadi kapalnya merapat di mana? Merapat di sini. Nah, ini 1 hari waktu itu berdasarkan informasi dari pemilik, dia bisa punya omset sampai 1 hari ya. 1 hari omsetnya bisa sampai ratusan juta. Pada saat belum pandemi, karena apa? Karena wisatawan yang mau surfing atau mau diving menyelam, kemudian menggunakan dermaga ini, termasuk pemasukan hotel itu bisa ratusan juta sehari. Sehingga pada saat pandemi tamu kurang, dia melakukan apa ya, pengurusan izin. Pengurusan izin sesuai permintaan dari Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Laut, bahwa harus ada studi tentang terminal khusus ini. Nah, ini yang dilakukan, kemudian ketemu data seperti ini. Ini tidak terbaca ya, nanti ada gambar yang terbaca. Ini yang menunjukkan kedalaman perairan. Coba nanti cari yang terbaca, kedalaman perairan. Kemudian yang menggambarkan juga apa itu muka air surut, muka air rata-rata, kemudian muka air pasang. Jadi ada 3 level ya, 3 level. Surut terendah, kemudian mean sea level atau rata-rata, dan pasang tertinggi. Jadi air laut itu berfluktuasi terhadap datum. Jadi kita punya referensi kan, punya referensi mana yang kita sebut dengan 0 meter. 0 meter itu adalah garis pantai di saat pasang terendah. Nah, pasang terendah itu kapan? Pasang terendah itu pada saat bulan tidak ada kan. Pasang surut terjadi karena gaya tarik dari gravitasi bulan terhadap bumi. Jadi kalau bulan purnama, jarak antara bulan dan bumi itu semakin dekat, maka itu akan terjadi pasang tertinggi. Nah, pada saat pasang tertinggi itulah yang kita sebut dengan pasang paling tinggi. Nah, pasang paling tinggi kalau kita salah mendesain itu bisa jadi dermaga tadi hilang. Jadi pernah kejadian di daerah provinsi Maluku Utara,
khususnya di daerah Pulau Halmahera, mereka mendesain dermaga. Kemudian begitu dermaga itu selesai, kan pasang tertinggi itu cuma terjadi 1 kali dalam setahun, tidak sepanjang bulan dia terjadi. Nah, begitu pasang tinggi terjadi, dermaganya tenggelam. Berarti apa yang salah di sini? Coba, siapa yang boleh cerita? Kalau itu dermaga hilang, berarti siapa yang salah? Salah apa itu? Salah kontraktor kah? Salah konsultan? Coba, salah siapa itu? Nah, konsultan mungkin. Iya, salah konsultan perencana dalam menentukan elevasi dermaga yang harus direncanakan. Nah, salah konsultan itu ternyata setelah dilihat, dia salah mengambil data. Jadi pada saat dia survei pasang surut, di lokasi dia harus lepas orang. Dia lepas orang, kemudian selama survei pasang surut itu harusnya 365 hari, selama 1 tahun. Tapi tidak mungkinlah kita akan survei selama 1 tahun. Sedangkan proyek kan cuma 6 bulan, 3 bulan. Survei belum kelar, proyek habis. Nah, jadi biasa kalau ada proyek begini, survei dipersingkat, cuma misalkan 3 bulan. Tapi dengan survei itu, kita bisa dapat data yang mewakili data pasang surut di daerah tersebut. Nah, pada saat kita waktu itu ya, yang konsultan tadi, pada saat dia dapat data, dia mentah-mentah langsung pakai. Jadi bisa jadi data itu salah pengamatan. Jadi referensinya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak cross check dengan penduduk setempat. Nah, saya kasih saran kalau kalian jadi konsultan, jadi perencana nanti, kalian mesti cross check dengan penduduk setempat. Ada kan orang-orang yang lama tinggal di situ. Terus tanya ke mereka, Pak, Bapak kan tinggal di tepi pantai seberapa tahun? Oh, 30 tahun. Kalau air paling tinggi naik sampai mana, Pak? Dia kan tunjuk sampai sini. Nah, itu nggak di cross check. Sehingga pada saat air pasang tertinggi, itu jauh dari perkiraan. Jadi dermaga yang mereka desain tenggelam. Nah, kalau dermaga tenggelam berarti kan kurang tinggi pelat lantai. Apa mau bongkar? Ya kan? Nah, itu juga jadi masalah. Karena itu kan merugikan keuangan negara kan, karena salah desain. Nah, karena salah desain begitu merugikan keuangan negara, sehingga konsultan tersebut dipengadilankan. Jadi ada yang masuk penjara cuma gara-gara salah desain, tetapi tidak mengakibatkan korban jiwa, karena ada yang meninggal di sini kan. Tapi yang jadi dermaga tersebut bisa digunakan pada saat air pasang tertinggi. Kalau air surut mungkin atau air bukan pasang tertinggi, nah masih bisa digunakan. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya tentang desain pelabuhan ini? Ada? Oke. Tadi ini kan nggak bahas tentang apa itu. Ini mau cari yang peta yang menggambarkan elevasi dari nah ini mungkin lebih bagus. Elevasi dari suatu perairan. Nah, ini kelihatan. Biar kasih stop dulu, baru membuka lagi. Nah, ini. Kalian sudah lihat itu elevasi dari permukaan perairan? Julio, Bapak baca? Ini syarat dari suatu peta yang mesti ada mata angin, ada skala angka, dan skala batang atau skala garis. Nah, ini perhatikan, kelihatan nih. Yang tadi tidak terbaca toh, yang ini terbaca. Nah, perhatikan. Coba kalian lihat sini. Mana yang merupakan garis 0 meter? Coba siapa boleh baca. Garis 0 meter itu ada di mana? Yang merupakan garis pantai. Ada yang boleh jawab, bantunya? Yang paling dasar, Mer. Iya, paling dasar. Ini LWS, Lower Water Sea. Jadi tinggi muka laut paling rendah. Ini 0 meter.
acuan 0 meter itu dari sini. Bukan di MSL ya, bukan di muka air laut rata-rata. Muka air laut rata-rata itu ada di sini. Tapi pada saat surut terendah ada di bawah sini. Ada selisih berapa ini? 92 cm atau 0,92 meter. Kemudian air pasang tertinggi ada di 184. Sudah? Nah, di sini. Nah, hati-hati kalau ini salah, kalian akan salah menentukan elevasi termometer. Kemudian lanjut. Nah, ini di sini ada benchmark. Benchmark ini tingginya 3 meter plus 0,72. Artinya 3 meter 72, 3 meter 7,2 cm. Jadi ada 3 meter lebih sedikit dari garis pantai. Nah, ini kita pasang di lapangan pakai apa? Pakai apa tadi? Titik menggunakan GPS geodetik. Kemudian kalau yang di laut kita menggunakan alat namanya echo sounding. Jadi kita menggunakan perahu, kemudian dengan perahu tersebut kita survei kedalaman perairan dari lokasi pelabuhan tersebut. Nah, ini ada DP contoh, ada DP foto-foto pada saat orang melakukan survei batimetri. Ini membuka ya laporannya. Jadi ada penentuan koordinat. Nah ya di sini mungkin. Ini Mir lagi buka. Nanti Mir akan kirim ke Bapak. Mir akan kirim ke kalian sebagai bahan untuk pelajari. Ini laporan tentang perhitungan penentuan titik koordinat grafis dengan ketinggian tinggi menggunakan alat GPS geodetik. Nah, ini penentuannya, penjelasan tentang titik GPS geodetik itu apa, ada di sini. Nah, ini bisa lihat ya, ada foto nanti. Ini alat GPS-nya. Jadi alat GPS-nya ini berbentuk seperti ini. Jadi kalau kita beli, ini dapatnya satu paket, satu pasang. Jadi nanti ada dua alat seperti ini. Dia pakai tripod, ini ada tripod. Ini kalau besar, bisa kalian lihat, di kotaknya itu ada dua. Ini ada satu, ini yang kedua. Kemudian tripodnya dapat satu, yang satu tiang. Jadi kalau dia bisa pasang di tripod, dia juga bisa pasang di tiang. Nah, alat ini langsung terhubung ke satelit. Terhubung ke satelit, dia akan menyebutkan posisi titik BPM, X, Y, Z. Jadi ada posisi X, Y, Z secara akurat, secara tepat. Nanti dia akan sebut kita ada di titik yang mana. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Ini dibutuhkan karena kita mau buat elevasi tadi. Coba kalian pikir ya. Kita sudah tahu pasang surut terendah 0 meternya. Tapi karena kita tidak pakai ini, akhirnya pengambilan referensi tidak tepat, salah. Nah, tidak tepat atau salah itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa desain tadi yang di pelabuhan tadi jadi kacau. Jadi pada saat pasang tertinggi justru pelabuhan tersebut tenggelam. Nah, ini ada gambar, ini hasilnya. Nah, ini proses, ini yang lokasi tadi, kita lakukan titik GPS, ada 4 titik. Ini titik pertama di darat, titik kedua, kemudian titik ketiga, nah ini titik keempat. Titik keempat itu ada di laut menggunakan perahu. Nah, ini posisinya alat yang ada di darat, ini GPS geodetiknya. Jadi ada penentuan titik BM, benchmark 1 menggunakan titik GPS geodetik. Kemudian ini sudut pandang berbeda. Kalau ini dari sudut pandang ke arah selatan, ini utara. Titik yang sama, tapi kita lihat dari dua sisi mata angin yang berbeda. Nah, ini ada patok, ini yang disebut benchmark, atau patok beton yang akan menentukan nama dari titik tersebut. Kita namakan BM1. Titik tadi ada koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, kita tahu. Kemudian ini juga masih sama di titik yang sama. Nah, kemudian kita pindah ke titik yang satu di darat lagi. Ini yang di darat. Kita lakukan hal yang sama. Jadi ada 4 titik. Ini yang di dermaga. Ini yang di dermaga, di atas dermaga. Kemudian nanti ada yang di atas laut. Yang di bawah ini yang di laut. Ini yang di laut, menggunakan perahu. Jadi posisi perahu pada saat survei kan bergoyang-goyang kan, tidak stabil atau bergerak. Nah, untuk membuat dia stabil, tentu kita pakai jangkar dulu. Kita buang jangkar ke perahu kecil ini, kemudian setelah dia stabil, baru kita tembak
titiknya untuk mengambil nilai X, Y, dan Z. Nah, ini yang titik GPS tadi. Nah, kemudian kita dapat angka-angka ini. Ini adalah hasil geodetic report untuk penentuan titik-titik tadi. Nah, kemudian digambar secara deskripsi BM. Ini namanya, kalau kalian masih ingat di ukur tanah, ini namanya formulir deskripsi BM. Jadi formulir deskripsi titik GPS. Posisinya ada di mana, itu tergambar, termasuk foto-fotonya. Ini kita menggunakan alat GPS geodetik. Nah, setelah kita menggunakan alat GPS geodetik, kita juga mengukur topografi di darat menggunakan alat namanya total station. Nah, alat yang kita gunakan ini total station. Ini alat seperti theodolit, tapi ini bukan theodolit, ini total station. Nah, ada yang tahu nggak beda antara total station dan theodolit? Julio tahu? Kalau kalian kemarin di lab itu pakai theodolit, bukan total station. Nah, kalau theodolit itu dia tidak bisa menghitung. Jadi dia cuma mengukur. Mengukur apa? Data benang kan, data benang atas, orang baca, benang atas, benang bawah, benang tengah kita hitung. Kemudian asimut kita ukur. Nah, setelah itu kita catat. Nah, tidak bisa mengolah. Tapi kalau pakai total station, kita tidak perlu buku ukur. Karena yang kita tembak itu sebenarnya sudah merupakan asimut ada, data benang ada, tapi tidak lagi berbentuk data benang. Dia langsung keluar koordinat X, Y, dan Z. Nah, jadi kalau bisa simpulkan begini. Theodolit itu keluar data benang, asimut. Kalau total station tidak lagi keluar data benang atau asimut, tapi yang keluar langsung X, Y, Z, koordinat. Makanya dinamakan total station. Jadi total di dalam satu alat ada theodolit dan komputer. Jadi dia bayangkan ya, waktu di theodolit kan mau olah itu data benang jadi X, Y, Z pakai Excel kan? Masih ingat waktu mengolah data benang, data asimut, pakai rumus perhitungan topografi, kemudian pakai Excel jadi. Nah, sekarang kalau di total station itu ada di total station tuh Excel, tuh mesin komputasi tadi yang ada di komputer, tapi ada di total station. Keluarnya langsung keluar data Excel. Nah, ada lagi pertanyaan? Ingin bertanya, benar. Nah, silakan. Berarti kalau langsung keluar data ada titik nolnya, Mir. Itu di mana kalau pakai total station? Nah, Di kalau benchmark atau di mana? Kalau pakai total station, pada saat kita mengukur, kita akan dapat titik 0 meter, tapi 0 meter sementara. 0 meter yang belum akurat. Jadi 0 meter itu mau dapat. Kita akan dapat. Namanya koordinat lokal. Oke. Nah, setelah kita dapat koordinat lokal, simpan dulu. Baru kita ukur pakai alat GPS geodetik. Nah, pakai alat GPS geodetik baru dapat. Nah, sama dengan begini, kalau aja. Ini masih ingat waktu praktikum. Waktu praktikum kan keluar data XYZ setelah kalian olah. Nah, setelah kalian olah keluar data XYZ, waktu itu Kak Vicky Lasawengan kasih, monitor koordinat titik A begini DP nilai. Nah, itu yang koordinat titik A itu yang Vicky kasih. Tapi kalau kita di proyek nggak boleh siapa mau kasih, nah ada yang mau kasih. Kita harus cari tahu menggunakan alat apa. Namanya alat GPS geodetik. Nah, alat GPS geodetik ini harganya sampai 250 juta. Bayangkan cuma kecil seperti tadi. Cuma barang sepanggal begitu, tapi harganya sampai 250 juta. Di Fakultas Teknik tahun lalu 2020 so datang alat ini. So ada. Tapi nggak tahu apakah sudah dimasukkan dalam praktikum sehingga setiap mahasiswa bisa mempelajari atau masih khusus untuk penggunaan tertentu. Jadi itu ya yang membedakan antara theodolit, total station, kemudian GPS geodetik. Nah, tentu kalian berpikir begini, Mir, kalau seandainya GPS geodetik itu begitu bagus seperti itu, kenapa nggak pakai GPS geodetik semua? Ya, maunya begitu, pakai GPS geodetik. Kita tinggal jalan-jalan, kita tentukan ini berapa ketinggiannya, berapa X, berapa Y, berapa Z. Kemudian gambar garis kontur. Tetapi kalau pakai GPS geodetik agak lama prosesnya. Satu titik itu bisa beberapa menit. Tapi kalau pakai total station lebih cepat. Nah, makanya harus kombinasi alat.
Jadi kita gunakan total station dan kita gunakan GPS geodetik. Nah, theodolit sudah tidak lagi lah kita gunakan karena yang keluarkan data benar. Nah, lanjut ya. Ini total station yang kita gunakan di darat untuk mengukur topografi. Nah, kalau total station dia tidak butuh mistar. Kalau theodolit kan butuh mistar. Dia ada alat yang di ujung yang dibaca. Ini dipegang orang ini bukan mistar, itu prisma. Prisma adalah alat yang ditembak oleh total station ke arah prisma ini. Dan yang dikeluarkan adalah angka digital X, Y, dan Z, koordinat. Nah, ini alat total station, ini yang pegang prisma. Bukan mistar, ini prisma. Nah, ini yang pegang prisma. Nah, kalau mereka kasih besar, nah ini. Nah, ini prismanya ini. Sudah? Jadi prisma ini kalau di pesawat harus pegang baik-baik, jadi jangan sampai rusak. Begitu juga total station jangan sampai terbentur karena termasuk barang mahal. Total station kalau beli sekarang sekitar 70 sampai 80 juta. Dapat yang baru. Jadi lebih murah sedikit dari GPS geodetik. Nah, ini alat untuk GPS geodetik. Karena tidak ada yang dibaca, tidak ada yang diteropong ya. Kalau theodolit kan kita pakai care kan buat teropong, sama yang total station. Kalau di sini nggak ada. Seperti kita menggunakan GPS, kita tinggal pencet titiknya, nanti dia akan baca secara akurat. Tapi tidak sekali baca. Nah, kita tahu tuh kalau di percobaan, misalkan kalau kalian timbang suatu material, timbang material dalam sampel ini, itu tidak cuma 1 kali timbang, 2-3 kali timbang. Nanti hasil terakhir kalian pakai yang rata-rata. Ini juga sama, kita nggak sekali baca, ada beberapa kali baca. Nanti baca yang kita pakai, baca yang terakhir yang menunjukkan nilai angka tersebut yang lebih tepat. Nah, ini titik-titik BM tadi. Nah, sekarang biar mau lanjut, cara pengukurannya sama dengan di ilmu purna. Jadi proses pemindahan alat dan sebagainya kita gunakan prinsip itu. Oh iya, ada satu lagi. Untuk mempercepat pengukuran ini, Mir bantu juga dengan drone. Jadi Mir menggunakan drone geodetik. Drone yang bisa memetakan peta secara kontur, tapi tidak akurat. Yang akurat nanti kita kalibrasi dengan topografi dari total station. Ini yang di darat, sekarang kita lihat, ini datanya. Jadi totalnya ini ada berapa titik? Kita lihat ini. Titik yang kita buat itu sampai lupa berapa ya, sudah sampai. Nah, ada 451 titik. Dari 451 titik kemudian kita plot menjadi peta kontur. Nah, ini ada apa? Jadi kalau I ini east, kemudian N ini north, kemudian Z ini ketinggian. Nah, ini ada 31. Ini 31 apa? 31 meter dari muka laut. Berarti bukit. Nah, ada bukit kan tadi di situ yang di sebelah kirinya itu. Ini minus berarti di kedalaman perairan. Paling dalam yang kita survei ada di berapa? Ini sudah gabungan antara data total station dan data batimetri. Digabung. Jadi ini terus ke bawah. Nah, ini waktu kita bikin batimetri begini. Batimetri kita dari darat survei ke laut seperti ini. Nah, bolak-balik kita menggunakan perahu ini. Kemudian kita menggunakan alat ecosonding. Nah, juga pada saat melakukan GPS geodetik kita pakai perahu ini. Ini proses atau prinsip kerjanya seperti ini. Jadi penempatan alat ecosonding yang memantulkan gelombang elektromagnetik ke dasar laut, kemudian dia kembali, itulah kita catat berapa kedalaman dari perairan. Nah, ini kita lakukan, ini alat GPS-nya, ini prosesnya mereka lakukan seperti itu. Nah, dengan perahu ini, nah, kemudian gambar kontur. Jadi seperti itu. Jadi sudah jelas memang proses untuk mendesain gambar peta dari peta lahan di daerah daratan dan peta lahan di daerah perairan itu atau batimetri kita menggunakan alat-alat yang berbeda-beda. Sekarang Mir mau coba lanjut lagi ke materi pelabuhan, jenis-jenis pelabuhan kan tadi. Nah, sebelum pindah ada yang mau bertanya tentang tadi?
pelabuhan. Ya, silakan. Apa bertanya? Ner, Ya, saya mau bertanya, Ner. boleh. Tadi kan ada Ner jelaskan tentang HWS, MSL sama LWS. Iya. Kira-kira kalau di satu pelabuhan itu ada sedimentasi dan LWS-nya berubah, apakah pasangnya itu juga berubah, Ner? Terus berpengaruh ke dermaganya nanti? Ya, terima kasih. Jadi pertama begini, kalian harus bedakan dulu mana yang merupakan dasar laut permanen, mana yang merupakan dasar laut cuma karena sedimentasi atau lumpur. Jadi kita kan ada data batimetri, misalnya nih, Pelabuhan Manado. Misalkan Mir sekarang dapat pekerjaan pengerukan Pelabuhan Manado. Tentu Mir kalau dapat pekerjaan itu, Mir minta dulu mana ngunipe data kedalaman perairan asli dari Pelabuhan Manado. Orang akan kasih apa ya? Pelabuhan Manado kedalaman itu 5 meter minus contoh. Tetapi kenyataan di lapangan sekarang itu jangankan 5 meter, itu air mudah-mudahan 1 meter. Di bawah itu lumpur. Nah, tentu ini tidak merubah data tidak merubah data LWS, MSL dan HWS, tidak merubah. Karena yang di bawah itu lumpur campur air. Nah, caranya bagaimana? Kita tentu akan mengeruk, tidak kita keruk sampai jadi -6. Karena nanti berarti pelabuhan jadi tambah dalam, itu sudah salah lagi. Karena kalau kita mau tambah keruk, pelabuhan itu kan punya fondasi dermaganya, tentu akan berubah. Jadi tentu kita keruk berdasarkan kondisi existing asli dari kedalaman perairan tersebut. Pastilah kita bisa bedakan mana yang sedimen, mana yang tanah asli atau dasar perairan asli. Jadi yang tadi Andi katanya, apakah kalau dia ada lumpur akan merubah HWS, tidak akan berubah, tetap begitu. Tetapi kedalaman perairan yang semakin dangkal, itu yang terjadi. Nah, kalau lumpurnya itu mungkin halus, ada kapal masuk, karena dulunya kan 5 meter kedalaman, sekarang tinggal 1 meter, itu kapal pasang masuk. Jadi dia kayak ada gesekan gitu di bawah kapal dengan lumpur tadi. Kalau lumpurnya ada yang sudah mengeras karena lama nggak dikeruk, ya bisa merusak badan kapal. Nah, itu yang pasti menghambat transportasi. Dia pernah alami itu tahun 2010, Pelabuhan Manado sempat tidak dikeruk selama beberapa tahun. Akibatnya kalau mau ke waktu itu Mir mau ke laut, Mir naik perahu, naik kapal mesti naik perahu dulu karena kapalnya tambat di daerah yang agak jauh, di kedalaman yang cukup, dia nggak mau ambil risiko. Karena waktu itu kalau nggak salah kapal kayu yang orang naik waktu itu, kalau dia lewat di Pelabuhan Manado yang masih dangkal bisa merusak badan kapal, dia bilang. Jadi mendingan penumpang yang berisiko naik ke kapal dari tengah laut menggunakan perahu. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Terima kasih, Mener. Terima kasih. Nah, sekarang berlanjut di bahan ajar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tipe-tipe pelabuhan. Nah, sekarang kita masuk di pelabuhan ditinjau dari segi pengusahaannya. Jadi ada pelabuhan yang diusahakan, ada pelabuhan yang tidak diusahakan. Boleh baca ya, pelabuhan yang diusahakan itu apa, yang tidak diusahakan itu apa. Kemudian ditinjau dari fungsi perdagangan nasional dan internasional. Ada pelabuhan laut, nah, pelabuhan yang dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing dan sebagainya. Ada pelabuhan pantai. Ditinjau dari segi penggunaannya, ada pelabuhan ikan. Nah, pelabuhan ikan ini yang kelola Kementerian Kelautan, yang dulu menterinya Ibu Susi. Nah, itu dia ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka mengelola pelabuhan laut. Nah, pelabuhan laut ini ada macam-macam bentuk, ada macam-macam tipenya. Nah, ini ada sebagai tempat fungsi dari pelabuhan laut, ada sebagai tempat tambat pelabuh kapal perikanan, pendaratan ikan, pemasaran ikan, dan sebagainya. Nah, ini tipe-tipenya. Pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 tipe. Tipe A, Pelabuhan Perikanan Samudra, PPS, ini di Bitung tipe A. Kemudian tipe B, PPN, Pelabuhan Perikanan Nusantara. Kemudian tipe C, Pelabuhan Perikanan Pantai, PPP. Kemudian tipe D, PPI, Pangkalan Pendaratan Ikan. Nah, ini
sama juga dengan pelabuhan untuk penumpang, sering naik status. Dulunya dia PPN di Bitung, kemudian karena semakin besar kapasitasnya, semakin banyak bongkar muat, semakin didarati oleh kapal-kapal dengan muatan tonase terbesar, artinya naik jadi PPS. Nah, itu Bitung. Kemudian pelabuhan perikanan samudra ini fungsi dan karakteristiknya. Melayani kapal perikanan yang melakukan di zona ZEE, zona ekonomi eksklusif yang ada di perairan internasional, kemudian memiliki batas tambat sekurang-kurangnya 60 GT untuk kapal ikannya. Kemudian untuk pelabuhan Nusantara ini, kalian boleh baca, pelabuhan perikanan pantai ini. Karena pelabuhan kan tidak cuma untuk penumpang, tapi juga ada untuk barang dan untuk ikan. BPI, kemudian BPI. Nah, fasilitas di pelabuhan perikanan. Fasilitas di pelabuhan perikanan macam-macam. Nah, kalau pelabuhan perikanan, NER pernah desain di Ternate. Kalau kalian pernah ke Ternate, ada pelabuhan perikanan Nusantara dulu di Bastiong. Itu yang desain dari perubahan status dari pelabuhan perikanan biasa menjadi pelabuhan perikanan Nusantara. NER Theo dengan NER Fabian dulu tahun 2007 kalau lama sekali. Kemudian pelabuhan perikanan, nah ini fasilitas pokok yang dibutuhkan apa saja boleh kalian baca. Ini lanjut. Nah sekarang pelabuhan minyak. Nah pelabuhan minyak untuk keamanan harus diselenggarakan atau dibangun di tempat yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Nah ini depo Pertamina di Bitung itu termasuk pelabuhan minyak. Jadi kalau mereka ketahui itu nggak perlu lagi bangun dermaga yang besar karena kan dia cuma mendistribusi minyak. Jadi cukup dibangun tambatan yang dibuat menjorok ke laut untuk mendapatkan kedalaman air yang cukup sama dengan tresel tadi. Kenapa dibuat ke laut? Karena untuk mendapatkan kedalaman perairan yang cukup sesuai dengan karakteristik ataupun dimensi kapal yang paling besar. Kemudian bongkar muat cukup dilakukan dengan pipa-pipa dan pompa-pompa. Kemudian pelabuhan barang. Nah, ini pelabuhan yang khusus untuk barang. Apakah barang dalam kontainer atau barang curah. Nah, berarti nggak ada orang kan itu. Orang cuma ABK atau anak buah kapal ataupun petugas pelabuhan. Kemudian pelabuhan penumpang. Nah, ini pelabuhan yang digunakan untuk penumpang. Ini sudah jelas ada di Pelabuhan Manado. Nah, tetapi pelabuhan yang ada di daerah-daerah seperti kita ini, nah, seperti Pelabuhan Manado itu kan masih mix traffic. Artinya ada penumpang, ada barang. Tapi kalau di Bitung sudah dipisah, yang barang sendiri, yang penumpang sendiri. Jadi tidak akan lagi bercampur karena pelabuhan kontainer menggunakan lahan dan tempat tersebut. Nah ini yang pelabuhan campuran, campur-campur ada di dalam seperti semua yang tadi disebutkan. Nah pada pelabuhan campuran ini dermaga dan jembatan diletakkan pipa-pipa untuk mengalirkan minyak. Jadi ada orang, ada minyak dan macam-macam. Nah, pelabuhan militer. Nah, pelabuhan militer juga kalau tadi ditinjau di atas, bagian dari pelabuhan khusus. Ini adalah pelabuhan militer untuk kepentingan militer. Nah, sekarang ditinjau dari tata letak geografi. Tadi yang disebut Pelabuhan Bitung. Nah, Pelabuhan Bitung, pelabuhan alam. Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang secara alami. Misalnya oleh suatu pulau, jazirah atau terletak di teluk ataupun di muara sungai. Nah, daerah ini memiliki gelombang yang sangat kecil. Nah, pelabuhan ini contohnya adalah Pelabuhan Bitung, kemudian ada juga pelabuhan yang terlindung dari gelombang, yaitu oleh Pulau Nusa Kambangan yang ada di Cilacap. Ada Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Cilacap. Kemudian pelabuhan buatan, nah, itu pelabuhan yang dilindungi oleh breakwater buatan. Kedalaman dan letaknya itu dibuatlah sehingga bisa menjadi aman untuk didarati. Kemudian pelabuhan semi alam, nah jadi ada semi alam, setengah alam, dan setengah buatan. Misalnya suatu pelabuhan yang terlindungi oleh lidah pasir dan perlindungan buatan hanya dibuat pada alur masuk. Jadi misalkan begini, kedalamannya sudah cukup, tetapi tidak terlindungi, masih dibuat breakwater. Jadi di antara kedua syarat tadi, kedalaman dan keamanan dibuat salah satunya. Jadi artinya masih ada butuh pembangunan konstruksi tertentu, baru jadi pelabuhan yang aman. Ini sudah selesai tentang
definisi pelabuhan. Nah, nanti kalian buat makalah ya, tugas pertama. Tugas makalah yang pertama adalah ini yang ada di bahan tes formatif ini, kalian buat dalam bentuk makalah, jadi dalam bentuk paper. Nah, sebutkan salah satu pelabuhan yang ditinjau dari penyelenggaraannya, kemudian kalian ceritakan. Contohnya ambil contoh pelabuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ini kalau contoh-contoh pelabuhan, kalian nggak usah cari di internet. Ini ada di sini di bawah. Tapi nanti kalian baca di pelajaran atau materi kedua. Jadi di sini, nah ini pelabuhan ada di Sulawesi Utara. Kalau kalian lihat, ini peta lokasi pelabuhan laut di Provinsi Sulawesi Utara. Yang warna merah ini adalah pelabuhan utama. Jadi pelabuhan utama itu Bitung. Di Provinsi Sulawesi Utara itu cuma satu. Kemudian ada pelabuhan pengumpul, warna kuning-kuning ini. Kemudian pelabuhan regional atau pengumpan primer, yang warna biru langit, kemudian yang warna hijau, pelabuhan pengumpan lokal. Nah, kalian ceritalah dari sini, definisi pelabuhan tadi, kemudian tipe-tipe pelabuhan, kalian boleh ambil contoh-contoh dari pelabuhan yang ada di Sulawesi Utara. Kira-kira sampai sini jelas? Nah, kalau Ner, saya ingin bertanya lagi, Ner. boleh. Ner, Ya, di rekayasa sungai kan belajar sungai juga sebagai sarana transportasi, Ner, fungsinya. Apakah peninjak desain dan manajemen pelabuhan di suatu sungai itu sama dengan di pinggir laut ataukah ada perbedaan? Oh iya, makasih. Jadi kalau di pelabuhan, apakah itu posisinya berada di laut ataupun posisinya berada di sungai, tentu persyaratannya sama. Jadi contoh fasilitas yang dibutuhkan apa itu sama. Kalau kapal yang berlabuh di situ, speknya apa? Contoh begini. Kalau di pelabuhan sungai pernah mendesain waktu itu di Kalimantan. Di Kalimantan itu ada pelabuhan yang berada di sungai. Nah, pelabuhan yang berada di sungai sehingga pada saat kita mau mendesain, kita cek dulu mana kapal rencananya. Nah, kapal rencananya ternyata bukan kapal biasa, tapi kapal roll on, roll off. Kapal Roro. Tahu apakah arti kapal RO itu? Roll on, roll off. Ada yang tahu? Andika? Itu kapal feri. Kapal yang punya punya dada yang datar, yang bagian bawahnya itu datar, tidak seperti kapal biasa yang berbentuk lunas, tapi dia datar karena dia memuat kendaraan, memuat barang-barang yang lebih banyak. Kemudian dia sering melewati daerah yang tidak terlalu dalam. Kan sungai kan beda dengan laut, dalam-dalam sekali kan. Nah, sungai itu kan ada yang mungkin kedalamannya cuma 2,5 meter, 3 meter, tapi kapal Roro itu dengan spek tertentu masih bisa. Nah, pada saat kita mendesain dengan kapal Roro, tentu spek dermaganya berbeda. Nah, itu namanya pelabuhan feri. Nah, itu pelabuhan feri juga pernah mendesain di Ternate, ada pelabuhan feri Bastiong. Nah, itu nanti mereka kasih lihat ya, ada contoh. Nanti minggu depan, kalau pelabuhan feri, dia tidak butuh bibir dermaga yang panjang seperti pelabuhan laut biasa. Dia cukup butuh dolphin tempat berlabuh. Jadi ada yang namanya pelabuhan feri movable bridge atau jembatan yang bergerak berdasarkan naik turunnya air. Ada juga yang fixed bridge, jadi jembatan itu tetap begitu aja. Jadi tinggal pintu dari kapal feri yang bisa berubah. Nah, seperti itu. Jadi itu ada jembatan yang digunakan penghubung antara darat dan laut yang namanya dermaga feri. Nanti mereka kasih contoh di semester di minggu depan lah, contoh. Ada desainnya. Nah, waktu itu menurut desain kapal feri yang ada pada saat itu sudah banyak yang menghubungkan antara Ternate dan Sotivi. Sotivi itu ada di Pulau Halmahera. Kalau Ternate itu kan pulau sendiri. Nah, kemudian ada juga hubungan kapal feri antara Ternate dan Bitung. Nah, karena semakin banyak kapal feri yang berlabuh, sehingga pada saat tertentu terasa dermaga cuma satu kan, terasa harus menunggu. Jadi ada waiting time dari kapal untuk bisa gantian pakai dermaga. Dermaga cuma satu.
apakah perlu buat dua dermaga? Jadi ada dua tambatan. Nah, di situ kita kaji, kita hitung berapa yang datang. Nah, memang kalau kapal feri kita bisa hitung. Misalkan feri dari Bitung ke Ternate itu, contoh ya, misalkan 10 jam. Nah, 10 jam itu tidak bisa diprediksi. Tergantung apa coba? Data cuaca. Kalau cuacanya bergelombang, dia bisa lebih lama. Kalau cuacanya tenang, dia bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, muatan. Pada saat dia muat penuh kendaraan, lambat dia. Pada saat dia banyak kendaraan, lebih cepat. Sehingga pada saat mereka datang, mungkin sementara dipakai dermaga oleh kapal feri yang melayani PNS. Jadi banyak PNS di Kabupaten di Kota Ternate dengan pokoknya di Provinsi Maluku Utara itu mereka kerja di Pulau Halmahera, di Desa Sotipi, di pusat di kantor gubernurnya ada di Desa Sotipi itu. Tapi mereka masih tinggal di Kota Ternate, sehingga untuk memfasilitasi itu mereka naik kapal feri pagi pulang sore. Itu bolak-balik setiap 1 jam untuk kapal itu. Nah, setelah ada tuh rute itu, ternyata ada kapal feri yang biasa melayani Bitung ke Sotipi jadi terlambat karena dia mesti buku ganti dengan itu. Apakah perlu buat dermaga baru? Kan kalau kita banyak uang, kita bangun aja dermaga baru. Mau perlu kayak ini anak bangun deh. Tapi kan Indonesia nggak seperti itu, terbatas keuangannya. Sehingga disuruhlah konsultan kaji. Apakah itu perlu? Kalau perlu, buat alasannya apa? Itu kita kaji dan setelah perlu kita desain. Jadi di pelabuhan feri di Ternate itu sekarang ada dua, ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, itu kelihatan dari peta Google. Kalau kalian boleh buka peta Google, nah kalian boleh lihat itu ada pelabuhan feri yang ada di Sotipi. Boleh begitu? Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Mener. Iya. Ner, kalau kayak sistem kanal yang kayak di Panama itu, Nek, Ya. itu gimana ya, Nek? Ya, kalau sistem kanal itu gini, itu kan sama dengan jalur sungai, jalur pergerakan kapal menggunakan sungai. Tapi kalau contoh yang di Panama itu kan dia bikin ya, kanalnya dibangun. Kayak di terusan Suez kan memang kanalnya dibangun, dibuat saluran yang menghubungkan antara laut yang satu dengan laut yang lain. Tetapi ketinggiannya kan berbeda. Nah, mereka pakai sistem pompa. Banyak di YouTube, kalian boleh buka di YouTube bagaimana kapal itu dari laut, dataran rendah, kan dataran laut itu kan kedalamannya 0 meter. Dia bisa naik sampai ke misalnya ke daerah daratan. Jadi dia airnya dibuat kanal dulu, jadi sistem pompa. Jadi begitu dia sampai di elevasi tertentu, kapal tersebut bagian belakang ditutup, isi air ke kanal tadi sampai tinggi, baru buka sehingga kapal tersebut bisa berpindah. Istilahnya kapal naik gunung, tapi jadi kapal dari laut dia naik ke kanal yang elevasinya lebih tinggi. Tapi proses seperti itu kan jalur lautnya berarti jalur laut mekanis, artinya pakai alat-alat yang hidrolik, pompa, kayak pintu air, sehingga kapal tersebut bisa berpindah. Sebenarnya prinsipnya sama, jadi dia sama dengan sungai, angkutan sungai, cuma yang itu angkutan ataupun jalur pergerakan sungainya lebih mekanis, artinya lebih dibuat, kemudian diatur sesuai dengan kedalaman tertentu. Begitu juga kalau kapal mau balik dari atas yang balik ke bawah, seperti itu yang terjadi. Boleh cari di YouTube bagaimana proses pergerakan kapal dari laut menuju ke daratan lewat kanal yang dibuat atau kanal yang sengaja dibangun. Ada lagi ya? Baik, makasih. Iya. Nanti boleh searching di internet, banyak itu yang begitu. Jadi kalian boleh cari, nanti ada yang memperlihatkan bagaimana tuh kapal itu dari laut dia naik ke daratan sehingga sampai di daerah daratan yang lebih tinggi sebenarnya di elevasi. Tapi itu pakai bantuan tadi yang pompa. Nah, ini Mir kasih lihat ya, ini Mir dapat DP peta Google. Nanti DP gambar
di saya ada pamer ya. Ini adalah apa? Pelabuhan Feri Bastion di Ternate. Ya, jadi yang dulu yang ada cuma ini. Yang dulu yang ada cuma ini dia. Kemudian ini bikin baru. Nah, ini baru yang orang ngerdesain. Jadi ada dua sekarang kan, kiri dan kanan. Jadi dia tidak Maaf butuh. Net, ini belum kelihatan mungkin atau cuma Pak Citaran? Yang lain sudah kelihatan. Dapat dengar nih? Boleh? Halo?